Selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerbit Rekor Muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia setiap hari Rabu jam 8 malam. Kali ini bersama saya Darwin yang akan menjadi host Namo Buddhaya. Ya, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai buku Aksi Damai Hati Terbuka, ajaran-ajaran dari Sutra Teratai karya dari Zen Master Thich Nhat Hanh ya. Hari ini ada sedikit kendala di background saya. Harusnya saya punya background nih di kanan kiri saya, tapi nggak tahu kenapa hari ini gagal. Untuk pertama kali saya gagal, jadi saya akan tunjukkan ini bukunya seperti ini ya. Aksi Damai Hati Terbuka. Nah, untuk membicarakan buku ini, karena Wisdom sudah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Buntario Tigris yang merupakan seorang notaris terkemuka di Indonesia dan juga anggota tim ahli Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, kita langsung undang saja ya. Pak Buntario sebentar. Oke, selamat malam Pak Bun. Malam Darwin. Nah, Apa baik, kabar? Nama baik, budaya. Baik ya Pak Bun ya. Wah, kalau baik, Pak Bun baik. ini pasti, saya sih pengen nanya kabarnya kalau di masa pandemi ini gimana kegiatannya, tapi saya yakin pasti sibuk sekali ya. Ya, Pasti banyak sekali kegiatannya. lumayan Bener ya Pak lah. ya? Lumayan. Apalagi Kami sudah nambah kerjaannya sebagai tim ahli dari wakil presiden lagi ya. Itu pasti nambah banyak kerjaan nih saya yakin nih. kita usahakan. Jadi ya kita dari Karangnya sih makasih banget sama Pak Buntario sudah bersedia jadi narasumber kita pada malam hari ini ya Pak ya. Jadi kita akan bahas buku yang sangat luar biasa ini, Aksi Damai Hati Terbuka dari Master Zen Thich Nhat Hanh ya, Pak Bun ya. Jadi selama 1 jam ke depan nanti kita akan, nah sahabat Karania yang sudah bergabung dengan kita juga nanti selama berjalannya sesi ini, sahabat Karania bisa mengajukan pertanyaan ya selama perbincangan berlangsung. Dan kami informasikan juga bahwa khusus untuk hari ini karena kita menyambut Hari Sumpah Pemuda ya besok tanggal 28 Oktober. Nah, penerbit Karania akan memberikan giveaway yang lebih spesial karena biasa kita hanya kasih 3 nih, tapi kali ini kita akan kasih 5. 5 buku Aksi Damai Hati Terbuka ini akan dibagikan kepada sahabat Karania sekalian yang mengajukan pertanyaan yang paling menarik ya. Nah, nanti Pak Buntario juga mungkin bisa membantu saya untuk memilih nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat Karania yang paling menarik ya. Pak Bun ya boleh bantu nanti ya. Oke, kita langsung mulai nih Pak Bun. Jadi bukunya sangat menarik, lumayan tebal ya, sekitar 242 halaman kalau saya lihat ini. Aksi Damai Hati Terbuka dan ada tagline-nya di sini ajaran-ajaran dari Sutra Teratai. Nah, mungkin Pak Buntario bisa jelaskan dulu nih secara garis besar nih buku ini isinya tentang apa sih Pak Bun? Ya, terima kasih. Eh, Salam Dharma untuk teman-teman semua. Eh, Sahabat saya lihat ada beberapa teman SMA saya, ada beberapa Wah, teman apa? Teman seusia saya teman kan, sejawat. teman Iya. ya kelihatannya mereka cukup antusias ya. Demikian juga saya sangat menarik sekali topik apa namanya buku dari Master Thich Nhat Hanh ini. Karena secara tidak sengaja ya ini kebetulan sekali karena kalau Dharma itu saya percaya akan segala macam kejadian yang saling berhubungan. Jadi sebelum terbitnya buku Aksi Damai Hati Terbuka dari dan Master Thich Nhat Hanh ini, saya ada terbitkan satu buku juga yang mengenai sutra teratai. Jadi mungkin Oh, oke. setengah tahun atau setahun sebelumnya. Jadi saya ada terbit Wah, bukunya ini. Ini wah, bukunya ini luar biasa. Parabel Kitab Sutra Teratai. Ya, ini Hmm, saya hmm. terbitkan. Saya ada berikan kepada teman-teman yang berjodoh. Saya ada cetak 1.000 buku dan sudah hampir habis lah kita kirimkan ke seluruh Indonesia. Jadi saya melihat sekali ada kaitan antara apa yang saya tulis Parabel Kitab Sutra Teratai ini dengan Aksi Damai Hati Terbuka dari Mr. Thich Nhat Hanh ini. Memang ini sumbernya satu, yaitu Sutra Teratai.
Dan saya melihat bahwa Sutra Trata ini pada awalnya agak sulit untuk agak dalam lah ya, agak dalam untuk dipahami oleh umat-umat awam ya. Tetapi pada saat saya menghadiri pameran di Kemayoran waktu itu tahun 2019 ya. Waktu itu 2019 29 September itu ada pameran yaitu pameran kitab Sutra Tratai di Pusat Kebudayaan Soka Gakkai Indonesia di Kemayoran. Jadi saya hadir, saya juga percaya beberapa teman kita di sini juga hadir, dan di sana dipamerkan itu bahwa Sutra Tratai itu ditemukan di dalam goa Mokau di Tunhuang di China, ya. Itu lukisan-lukisan dindingnya yang super sudah mungkin berusia 1000 tahun lebih, tetapi masih begitu indah. Di sana dilukiskan semua kisah-kisah yang diceritakan di Sutra Tratai. Jadi Sutra Tratai ini istimewanya itu di dalamnya itu ada parabel. Parabel itu kiasan, cerita yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam bentuk kiasan. Dan itu sangat-sangat menarik sekali, sangat-sangat indah sekali. Bahasanya juga sangat-sangat puitis, indah, dan untuk mengumpulkan beberapa parabel itu untuk diberikan kepada kita. Jadi kembali lagi buku parabel kita rata-rata sama aksi damai ini kelihatannya di Gatang itu bersulah ya. Begitu bikin buah parabel ini, datanglah damai hati terbuka yang menjelaskan, yang pas inti pada Sutra Tratai ini. Jadi kalau saya lihat di sana itu ada keajaiban Dharma yang selalu saya rasakan, kesinambungan, kebersamaan, attraction-nya itu semua datang bersamaan. Nah, apa yang saya dapat katakan kepada teman-teman di sini bahwa coba bukunya dibeli, ya, tentu dibeli dan dipahami dengan sangat-sangat sebetulnya apa yang ditulis oleh Master Thich Nhat Hanh itu sangat-sangat gampang sekali untuk dicerna dibandingkan dengan melihat atau membaca kitab sutra aslinya. Nah, itu tentu lebih buku damai dari lebih sulit dipahami ya kalau kita langsung baca sutranya langsung ya sepertinya ya. bahasa dan itu bersifat prosa, bersifat is. 1000 tahun yang lalu itu memang gaya bahasanya itu sangat indah sekali. Indah dalam bentuk puisi, dalam bentuk prosa. Nah, tapi kitab Sutra Trata ini memang adalah kitab yang menurut sebagian orang adalah yang paling super, yang paling terkenal di antara semua sutra daripada ajaran Mahayana. Ya, dan di Jepang terutama di aliran Nichiren ini mereka sutra inilah adalah sutra utama mereka. Kalau kita masih ingat, mereka itu sering menggunakan istilah Namo Kore, itu namanya kepada Sutra Tratai ini dalam ajaran pikiran itu mereka sangat mengagungkan Tratai. Jadi itu introduction kepada teman-teman Darwin supaya bisa memahami arti ini kitab Sutra Tratai. Makanya di buku ini juga saya pernah sempat baca bahwa dijelaskan Sutra Trata itu adalah raja dari segala sutra ya, Pak Bun ya. Memang betul. Kayak bisa dibilang mungkin sutra yang paling penting ya di tradisi Mahayana ya. Menurut mereka ini yang paling tinggi. Ya, paling tinggi betul, paling tinggi itu. Munculnya sudah paling terakhir dan paling tinggi. Jadi ini bisa dijelaskan dalam salah satu parabel itu. Di mana di sana dikisahkan ada seorang raja, ya, seorang raja itu dia ada jambul di kepalanya itu. Kalau kita tahu jambul kan, kalau kakak tua berjambul itu tahu kan, di atas ini ada jambul itu
Nah, itu ada permata di dalam jambul itu disimpan. Permata di dalam jambul. Jadi terakhir yang dikeluarkan itu permata itu adalah dari jambul ini. Nah, itulah diibaratkan sutra teratai ini. Sangat-sangat. Memang luar biasa sekali. Ini juga saya pas mau mulai baca di halaman awal ini, kita langsung dihadapkan dengan dua bait. Kita bisa bilang puisi ya, puisi karya dari Master Thich Nhat Hanh ya. Saya bacakan dulu ya, coba Pak Bun ya. Mendarat sutra teratai. Kala malam aku mendarat sutra teratai, suara pendarasan itu menggugah galaksi. Bumi pun ikut terjaga. Bunga bermekaran di pangkuannya. Kala malam aku mendarat sutra teratai, stupa berhiaskan permata gemilang muncul. Para bodhisatwa memenuhi angkasa, dan tangan Buddha berada dalam genggamanku. Ini luar biasa. Saya membaca juga di dalam ada kisah-kisah yang dimana dijelaskan Buddha Sakyamuni, kemudian ada bertemu dengan Buddha, aduh saya lupa namanya Buddha apa. Itu ya cerita-cerita yang sangat sangat luar biasa gitu. Ini kalau difilmkan ini kayak keren banget gitu adegannya ya. Tapi ya kita nggak Tadi Darwin, saya balik ke puisi yang tadi itu yang ditulis oleh Mr. Thich Nhat Hanh di halaman pertama itu. Betul. Waktu saya baca itu saya merinding ya. Saya sangat haru dan merinding ya. Karena di sini kita lihat ya, kalau disebutkan ya bahwa kala malam aku mendarat sutra teratai di malam hari ini, pada saat saya membaca sutra teratai, stupa berhiaskan permata gemilang muncul. Jadi itu muncul semua stupa itu, para bodhisatwa itu ada di seluruh angkasa. Pada saat kita baca ini, kita bayangkan seluruh bodhisatwa itu ada memenuhi angkasa, dan tangan Buddha itu ada di dalam genggamanku. Artinya apa? Kita ini sama Buddha itu tidak terpisahkan. Bayangkan aja, kita adalah Buddha. Ya? Dalam tangan Buddha dalam genggamanku, dan genggamanku ada di dalam tangan Buddha. Nah, bayangkan aja, posisi kita sebagai manusia itu betul-betul derajatnya itu diangkat di dalam sutra teratai ini. Iya, makanya jadi, keren banget sih. Saya ceritakan dulu historinya ya, bahwa silakan. Oke, sutra teratai ini adalah sutra yang menurut saya sangat-sangat bagaimana ya, sangat-sangat mengangkat harkat martabat daripada seluruh makhluk hidup, ya, bukan cuma para arahat yang diangkat statusnya menjadi calon Buddha, ya, bukan cuma arahat. Ya, dulu kan ada ajaran yang awal di mana manusia itu akan melatih diri untuk menjadi arahat sampai di mana stop, berhenti. Nah, sutra ini mengangkat para arahat yang sudah berhenti di pencapaiannya yang paling tinggi. Ini masih ada lagi step berikutnya. Mereka diangkat menjadi calon Buddha, termasuk yang mulia Sariputra. Sariputra ini kan murid yang paling pintar ini, paling bijaksana ini. Ini sudah arahat, tapi oleh Buddha disebutkan kalian ini calon Buddha, dan itu sangat mengagetkan para praktisi Dharma zaman dahulu yang menganut aliran yang awal-awal konservatif ya. Kemudian beliau juga dalam sutra itu menyatakan bahwa semua makhluk itu jadi Buddha, bukan cuma arahat, bukan cuma yang praktek, semua itu, apakah itu wanita, apakah itu anak-anak, ini semua akan menjadi Buddha, termasuk kita. Jadi bayangkan saja ya bagaimana perasaanmu pada saat kamu ada di alam samsara, terombang-ambing dalam penderitaan, penuh dengan hal-hal duniawi, terombang-ambing di lautan yang tidak bertepi ini, kadang putus asa, kadang menghadapi hal-hal yang cobaan yang terlalu berat, kadang-kadang kita tak kuat di alam samsara ini. Tapi Sang Buddha itu mengatakan ya, bahwa kalian ini calon Buddha.
Artinya apa? Jangan putus asa. Ya, jangan berkeluh kesah. Hidup kalian itu bukan cuma sekarang, tetapi kalian akan menjadi Buddha. Termasuk Darwin, termasuk saya, termasuk yang mendengar semua ini di sini, termasuk semua makhluk. Kalian akan jadi Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya Buddha. Dia adalah Buddha dari zaman lampau, zaman sekarang, juga zaman akan datang. Dan ini suatu ungkapan yang sangat berani pada waktu itu. Yang sangat revolusioner. Yang memberikan nuansa, yang memberikan pemahaman baru terhadap ajaran Buddha. Ya. Jadi awal-awal itu kan ajaran Buddha itu lebih ke arah pelatihan diri sendiri. Ya. Ingat toh, aliran awal-awal itu, aliran sesepuh kita namanya, aliran sesepuh itu lebih ke arah pembinaan diri sendiri, lebih ke arah eksklusif, monastiknya. Ini Sangha itu eksklusif. Biku adalah biku. Umat awam berbeda, adalah umat awam di luar biku, di luar vihara. Umat awam ini adalah cuma penyokong Sangha. Jadi peranan umat awam ini pada awal-awal ajaran itu belum begitu berperan sebetulnya, belum begitu berperan dalam ajaran Buddha ini, dalam praktek Buddha ini. Tetapi dengan berkembangnya, nah itu yang dikatakan tadi itu di dalam buku agama itu adalah dimensi historis. Ya, kan dalam buku itu Darwin dimensi historis, ada dimensi tertinggi, ya, ada dimensi aksi. Jadi kalau saya kembali melihat buku ini membahas tahapan-tahapan pengembangan daripada ajaran Buddha, ya, yang dari awal ya, lebih internal, lebih eksklusif, menjadi sekarang terbuka untuk umum, terbuka untuk semua, dan pemahamannya itu berkembang sangat-sangat luar biasa, sangat maju. Sehingga agama Buddha yang dulu sempat menurun, ya, zaman-zaman abad pertama itu sempat menurun itu, sekarang bangkit lagi menjadi yang paling utama. Kira-kira itu, Darwin. Iya. Tadi Pak Muntari ada sempat bahas tentang dimensi historis dan dimensi tertinggi ya. Jadi memang di buku ini ada 4 bagian utama ya, Pak Bun. Jadi ada dimensi historis, dimensi tertinggi, dimensi aksi, dan baru terakhir aksi damai hati terbuka seperti judul bukunya. Mungkin Pak Muntari bisa sedikit jelaskan aja ya. Jadi maksudnya dimensi historis itu isinya tentang apa, yang tertinggi tentang apa? Bisa dijelaskan sedikit, Pak Bun. Oke, secara singkat aja, dimensi historis itu kalau dari sisi Sang Buddha itu adalah masa hidup beliau sebagai lahir, dewasa, berlatih jadi Buddha, ya, selama 45 tahun, kemudian pariniwana. Oke, itu dimensi historis. Sama dengan kita. Oke, dimensi historis kita apa? Kita lahir, ya, dari ayah dan ibu, kita sekolah, kita belajar, kita cari uang, kita tua, kita sakit, kita mati, selesai. Dimensi historis. Ya, cuma di tahap itu. Ya. Nah, kemudian masuk ke dimensi tertinggi, dari sana itu kemudian tidak cukup. Agama Buddha itu, ajaran Buddha itu cuma di dimensi historis. Ini terlalu sempit. Ya, dunia ini berubah terus. Alam semesta ini berubah terus. Kenapa kita berbicara dimensi historis terus? Lama-lama ajaran Buddha ini habis, lenyap. Karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Kalau ini dipertahankan terus, kita akan sulit untuk berkembang. Bahkan bisa lenyap. Makanya timbullah para cendekiawan Buddhis, para praktisi Buddhis yang sudah mencapai level yang sangat tinggi, mereka mulai kontemplasi, mulai bermeditasi, mulai berpikir, mulai ini tumbuhlah namanya wisdom mereka, kebijaksanaan.
Dengan kebijaksanaan ini mereka menemukan bahwa ada dimensi lain selain dimensi historis itu, dimensi yang lebih tinggi, dimensi tertinggi, di mana ya bahwa selain kehidupan historis ini kita bisa artinya itu menjadi Buddha, menjadi bodhisatwa, dan Buddha itu bukan satu, tidak terhitung seperti pasir di Sungai Gangga. Itu kan istilah dulu. Istilah dulu itu sangat-sangat romantis sekali. Kalau mengatakan tak terhitung, dia bilang nggak terhitung. Enggak. Dia bilang seperti air, seperti pasir di Sungai Gangga. Artinya itu apa? Tidak terhitung. Jadi Buddha itu tidak terhitung. Demikian juga kita. Bagaimana dengan Darwin, dengan Buntario? Ini kehidupannya sudah nggak terhitung. Dari masa lampau sampai sekarang, sampai ke depan. Ya. Demikian juga ada namanya para bodhisatwa. Ya, dulu kan tidak ada namanya para bodhisatwa ajaran awal itu. Sekarang muncul para bodhisatwa yang dimana mereka adalah mengabdikan diri untuk menolong semua makhluk yang menderita. Jadi mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, mereka mewujudkannya dalam apa namanya itu dimensi yang lebih tinggi yang akan menolong semua makhluk, yang akan melatih diri bersama-sama. Dan kita dikatakan bahwa kita sendiri itu punya peranan sebagai bodhisattva itu sendiri. Ya, kita itu mempunyai namanya Buddha nature. Kita mempunyai jati diri sebagai seorang Buddha. Dari kita sendiri sudah ada. Nah, cuma itu yang harus dikembangkan, dilatih. Itu masuk ke dimensi tertinggi, dimensi yang lebih tinggi dari historis. Kita udah melampaui itu. Kita hidup juga bukan melulu mencari makan untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga sendiri, tapi kita hidup ini sudah tergabung dalam suatu masyarakat yang dalam kehidupan masyarakat alam semesta yang saling tergantung, saling ketergantungan. Ya, kalau Master Thich Nhat Hanh itu selalu mengatakan kita itu tidak pernah mati, kita itu tidak pernah hidup, ya, kita tidak pernah lenyap, kita tidak pernah kekal. Jadi ini semua itu melebur, sehingga dalam diri kita itu sendiri ada namanya orang tua kita, ya. Dalam diri kita ini ada leluhur kita, dalam diri kita ini ada sinar matahari, ada awan, ada hujan, ada tumbuhan, ada hewan, semua ada di dalam ada seluruh alam semesta lah berarti ya, Pak Benar, ada dalam diri kita. Ada alam semesta. Dalam alam semesta ada diri kita. So ini saling ketergantungan, saling berhubungan yang tidak mungkin dipisahkan. Itu dimensi tertinggi yang diceritakan di dalam buku itu, di dalam sutra itu. Jadi sangat-sangat masuk saya itu ya, sangat-sangat terobosan yang membuat begitu banyak orang mencapai pencerahan waktu itu. Awal-awal itu ya, awal-awal daripada perubahan zaman dari ajaran sesepuh, kita pindah ke ajaran Mahayana, ajaran kendaraan besar yang mengutamakan untuk bersama-sama samsara ini. Jadi banyak sekali waktu itu orang mencapai pencerahan, mencapai ya katakanlah hasil yang sangat ultimate dalam latihan mereka karena terobosan ini. Jadi sutra ini menurut saya sangat-sangat luar biasa lah. Sampai sekarang masih ke depan juga masih sangat up to date. Begitu. Semoga kita juga bisa mencapainya ya, Pak Bun ya. Maksudnya kalau dari zaman Buddha dulu kayaknya gampang gitu kita bisa mencapai tingkat kesucian lah, jadi bodhisatwa. Ya sekarang tuh kayaknya kesannya susah, tapi mudah-mudahan sih bukan tidak mungkin ya, Pak Bun ya. Begini, David. Harapan dan janji. Jadi pasti Sang Buddha katakan kalian pasti jadi Buddha. Ya? Kalau Sang Buddha bisa jadi Buddha, kita juga bisa jadi Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha itu juga awalnya kan seperti kita. Ya, dalam perjalanan itu
lahir sebagai manusia, hewan, sebagai eh, alam hantu, alam neraka, itu Sang Buddha sudah pernah lewati semua. Ya, pernah di surga, pernah raja surga, akhirnya mencapai bodhisatwa, turun ke dunia, menjadi manusia, melatih diri jadi Buddha. Sama, kita juga bisa, cuman ya sekarang itu memang karena kehidupan duniawi itu ya mungkin perjalanannya lebih panjang. Tapi kalau soal bisa, absolutely 100% kita akan jadi Buddha. Kamu mau jadi bodhisattva bisa, mau jadi dewa lagi bisa, sangat-sangat bisa. Jadi ini suatu hal cerminan optimistik daripada ajaran Buddha yang selama ini banyak orang salah persepsi seolah-olah agama Buddha pesimistis. Padahal itu sekarang jauh optimistik dibandingkan dengan semua ajaran. Inilah ajaran yang paling optimistik. Siapa yang berani mengatakan kita bisa seperti Buddha? Tidak ada. Hanya kita punya yang bisa dikatakan kita bisa sama. Mencapai itu bisa. Kapan? Dalam kehidupan ini bisa. Kita nggak cerita berkalpa-kalpa berjuta-juta tahun kemudian. Sekarang. Tapi berusaha. Ya kalau nggak berusaha ya, harus usaha. Jangan diem aja. bukan usaha Oke. dan sambilan nggak bisa memang Iya. ya kalau kita lihat itu, saya tiap hari kan sering nonton YouTube itu mengenai Mahasiddha Yogi dari Tibet itu ya. Mahasiddha Yogi dari Tibet itu kan ada di YouTube itu, boleh dibuka itu ya. 84 Mahasiddha. Itu ada, mereka latihannya betul-betul luar biasa. Ada satu namanya Ayo, saya lupa nama aslinya. Ayo Yogi. 50 tahun dia meditasi dalam kegelapan. 50 tahun di goa. Tidak pernah lihat matahari. 50 tahun. Nah, bayangkan aja. Wow. Itu kan zaman kehidupan kita sekarang ini ya, zaman-zaman belum lama, kira-kira 500 tahun, 400 tahun yang lalu. Latihannya luar biasa. Mereka di dalam goa tidak keluar, dan mereka bisa mencapai penampakan, mencapai suatu istilahnya hasil yang sangat-sangat tinggi sekali. Betul. Nah, kalau kita, aduh, ya dengan mental sekarang ya, waktu Sehari aja kalau nggak keluar, nggak tahan. Sehari diam di rumah, nggak. 1 jam aja gerah, Darwin. 1 jam. Bener-bener makanya. 1 jam. Atau apa yang paling menyedihkan, Darwin? Handphonemu hilang. Kamu seperti dunia mau kiamat. Bener. Lebih sakit Mendingan kehilangan, dompet yang hilang. lebih sakit dari kehilangan pacar, bayangin aja. Nah, itu Aduh. yang putus asa lah. Selalu, makanya kenapa saya selalu mencetak buku, mendorong teman-teman untuk membaca, untuk praktek, yaitu jangan kita Harus putus seimbang ya, Pak Bun ya. asa. Dengan duniawi, dengan spiritual tuh harus seimbang. Api itu mau padam. Kadang-kadang kita semangat, oh ya mau ikut retreat, oke, semangat. Pulang retreat, nggak seminggu sudah lupa lagi. Tetapi api semangat, api cita-cita mulia kita itu, bodhicitta kita itu nggak boleh padam. Kalau padam, habis kita. Padam habis. Ya, nggak arah kita. Mungkin ya kita nggak tahu arah kita kemana sudah. Tapi sepanjang arah apa namanya itu, api bodhicitta itu, bodhisatwa kita, api bodhisatwa kita ada nyala terus, yakinlah suatu saat kita akan mencapai pantai seberang, mencapai pencerahan. Gitu. Yakinlah. Sadu. Ini luar biasa sekali memberikan spirit kita ya. Jadi Iya. cepat, istilahnya itu cepat dibaca, cepat diresapin, karena dia bentuknya parabel, Darwin. Saya suka buku ini, dia parabel. Seperti begini. Di dalam buku ini sangat indah sekali diceritakan
menceritakan mengenai aliran eh, aliran Theravada, aliran Mahayana, ya, sangat indah sekali. Jadi Sang Buddha itu dalam parabel berjudul Tiga Kereta. Tiga kereta ya, tiga kereta. Tiga kereta itu apa artinya? Ada kereta Stravaka, kereta yang dipilih untuk menghantarkan kita menjadi arahat. Ada kereta Buddha, yang orang menjadi Buddha tapi nggak ngajar namanya. Ada kereta, ada namanya kereta Buddha. Ya, ada tiga ini. Dari dulu ini ada tiga ini. Apa namanya itu tujuan daripada praktisi. Tetapi dalam parabel ini Sang Buddha mengatakan diibaratkan Sang Buddha itu adalah orang yang sangat kaya sekali. Sang Buddha itu orang yang sangat kaya. Jadi rumahnya mewah semua, mewah, banyak barang. Tapi rumahnya cuma pintunya ada satu. Pintu cuma satu. Di dalam itu anak-anaknya semua bermain, bergembira. Nah, anak-anak itu kita-kita inilah, manusia-manusia inilah, manusia makhluk-makhluk di alam samsara ini. Main di dalam rumah itu, main terus. Nah, main itu dalam arti apa? Kita apa namanya itu sangat dipengaruhi oleh panca indera kita, kemelekatan kita akan duniawi, ya, pandangan salah kita. Ini kita di dalam rumah ini ya main terus. Tiba-tiba rumahnya terbakar. Rumah ini terbakar hebat, ya, terbakar hebat. Terus sebagai seorang ayah, Sang Buddha mengibaratkan dirinya sebagai ayah. Nah, ini laki-laki ini mesti bersyukur, sangat bergembira dengan buku para kitab suci Trata ini, kitab Sutra Trata ini, karena selama ini selalu bicara ibu. Ya, Darwin ya. Kita selalu kan mengagungkan ibu. Sutra ini mengagungkan ayah. Nah, belum pernah kau dengar kan? Sang Buddha mengibaratkan dirinya seorang ayah. Ayah yang menyayangi anak-anaknya. Dia melihat anak-anaknya terbakar dalam rumah itu, dia panggil anak-anaknya keluar, anak-anaknya tidak mau keluar. Karena apa? Asik bermain. Rumah ini terbakar, dunia samsara ini terbakar oleh nafsu, keserakahan, kebencian, pandangan salah, terbakar. Tapi anak-anak ini tidak mau keluar. Nah, Sang Buddha sebagai ayah, dia memanggil anak-anaknya. Dia tahu anak-anaknya suka kereta yang ditarik oleh kambing, kereta yang ditarik oleh rusa, kereta yang ditarik oleh domba. Ya, tiga kereta yang tadi saya bilang, saya cerita itu ada Stravaka, Prateka Buddha, ada Buddha. Nah, tiga kereta ini disiapkan, dipanggil anak-anaknya, dijanjikan, ayo cepat keluar, ini ada kereta bagus, masing-masing ini saya kasih ini, ada yang suka kereta kambing silakan, ini ada kereta rusa, kereta domba. Anak-anaknya mendengar itu keluar semua, wah lari-lari keluar, aduh ini papi sudah datang bawa kereta. Begitu keluar mereka, artinya apa? Ini selamat. Anak-anak ini, manusia-manusia ini, makhluk-makhluk di alam samsara ini selamat dari kobaran api samsara itu. Tetapi setelah dia keluar, nggak ada kereta itu. Nggak ada tiga kereta itu. Yang ada itu cuma kereta lembu. Nah, kereta lembu yang indah dan begitu banyak perhiasan, sehingga anak-anak itu satu orang dikasih satu. Nih, kereta lembu ya nak ya, bukan kereta kambing. Kereta ini, kamu suka apa? Kereta rusa. Enggak, kasih kamu kereta lembu putih yang bagus sekali. Semua anak-anaknya senang. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan kepada Sariputra, Sariputra, saya kasih kalian itu kereta Buddha yang paling bagus. Namanya ini kereta satu-satunya jalan kebudaan. Nah, kalian berani nggak ngatakan saya berbohong? Saya kan dulu janji kasih kereta rusa, kereta kambing ini. Kasih kalian. Saya ngasih kalian yang lebih baik. Sebagai kasih sayang saya sebagai seorang ayah. Saya berbohong enggak? Sang Buddha mengatakan gitu. Sariputra, waduh, langsung bersujud. Enggak berbohong. Memang pantas. Karena Sang Buddha memberikan kasih sayang lebih. Memberikan jalan yang lebih baik. Yaitu jalan kebudaan satu-satunya. Untuk keluar dari samsara. Jadi Sang Buddha tidak berbohong. Nah, itu salah satu namanya upaya kausalia dari kita untuk menolong kita. Dijanjikan, oh, kamu suka
mau jadi arahat, silakanlah jadi arahat. Tapi setelah kamu jadi arahat, nanti dia panggil, sini kamu nggak usah arahat, kamu bisa jadi Buddha. Ya kan? Jadi banyak cara sang Buddha untuk istilahnya menyadarkan kita. Dalam buku ini jelas dia menyadarkan kita dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, ya, dengan berbagai harapan dan berbagai bukti kita akan berhasil. Jadi ini buku benar-benar ajaran ini ya, benar-benar kenapa saya baru tahu dijunjung tinggi sama aliran Nichiren yang Buddha Jepang itu. Ya, di dalam setiap puja bakti altar mereka itu kan selalu kita lihat ada lemari kecil lah. Dari pernah lihat nggak Nichiren? Nah, itu waktu kecil kita sering lah. Itu di Mega Bendung, di Mega Indah itu ada viharanya besar sekali. Jadi waktu ada altar Buddha, nggak ada altar apa-apa, cuma satu lemari, ya, di dalamnya itu nggak boleh sembarang buka. Pada acara tertentu dia baru buka. Di dalamnya itu bahasanya itu cuman namo horeng kekyu. Artinya apa? Saya bersujud kepada kitab ajaib daripada kitab suci Trata ini, Sutra Trata ini. Bayangkan aja, menjunjung ini kitab ini sudah, tidak ada yang lain lagi. Saya sangat menjunjung tinggi. Karena saya lihat memang inti daripada Sutra Trata ini mencakup semua daripada sutra-sutra lain seperti Sutra Prasna Paramita, Sutra apalagi namanya Atlatam Saka, ada Sutra Vilamakirti. Itu semua tercakup di dalam dan dia merangkul semua itu. Theravada, Mahayana dia rangkul semua. Sutra-sutra awal daripada aliran Mahayana itu banyak yang istilahnya bukan merangkul tapi mengkritisi aliran-aliran yang awal. Banyak mengkritisi karena dia mau mendobrak tradisi ini. Dia jadi banyak lakukan suatu terobosan. Jadi tetapi dalam kitab Sutra Trata ini bukan mereka bertabrakan, bukan mereka saling menyerang, tetapi saling merangkul dalam tiga kendaraan itu jadi satu. Nah, itu yang namanya ekayana. Ya, itu yang dipakai oleh vihara. Nah, itu kereta tunggal ya. Nah, itu baru ngerti kan? Kenapa itu pakai ekayana? Iya. Karena betul. Aliran-aliran itu dalam satu kendaraan. Itu asalnya dari sini. Itu. Iya, benar-benar. Luar biasa, Pak Bun. Pak Bun, kita sudah ada masuk beberapa pertanyaan nih. Lumayan banyak nih, jadi kita coba jawab pertanyaannya ya Pak Bun ya. Jadi dari Lili Christina 27, ini bahas mengenai judul bukunya nih. Jadi apakah ada petunjuk latihan harian untuk aksi damai supaya hati terbuka? Ini mungkin yang ada di bab 4 ya Pak Bun ya, dijelaskan kan. Yang judulnya memang sesuai judul buku juga. Aksi damai hati terbuka. Jadi ada latihan harian nggak sih yang bisa kita lakukan yang diajarkan dari buku ini Pak Bun untuk aksi damai hati terbuka ini? Buku ini terus terang tidak mengajarkan yang artinya apa ya? Tidak mengajarkan yang praktek-praktek harian lagi. Karena ini udah tertinggi bukunya. Dia mendobrak pemikiran kita. Dia hanya akan menghancurkan ego kita. Dia akan merubah pandangan kita. Jadi dia nggak ngajarin yang teknis-teknis. Bagaimana meditasi, bagaimana enggak, itu bisa dapat dari buku lain. Ya toh? Ini sudah tertinggi. Ini yang sudah paling top. Nah, dianggaplah kita ini sudah ngerti lah. Ya kalau orang yang baru belajar Buddha Dharma disuruh baca ini juga mungkin pusing juga bacanya. Ya. Karena langsung udah high grade punya. Jadi kalau mau baca betul. Background yang cukup solid lah, ya udah ngerti lah agama Buddha itu apa, latihannya apa, ya apa itu berbuat baik, apa itu karma, segala macam itu nggak cerita di sini lagi. Itu ceritakan di awal-awal, di sutra-sutra lain, di ajaran-ajaran awal.
Nah, dia nggak meninggalkan ajaran awal, misalnya berbuat baik, meditasi, enggak. Di sini menceritakan bagaimana sih kamu ini jadi bodhisatwa, bagaimana tindakan kamu ya dalam istilahnya mewujudkan cita-cita mulia itu, ya. Ya. Ya, disebutkan ada 6 paramita, harus berdana, harus sila, harus bersabar. Itu secara sepintas lah dijelaskan. Itu lebih banyak dijelaskan oleh Master Thich Nhat Hanh sebagai guru dari kita ya. Itu banyak beliau yang, tapi Sutra Teratai sendiri nggak banyak cerita soal itu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Lili Christina tadi, dan ini Julia Liao juga nanyanya mirip ya, bagaimana bisa aplikasi latihan sederhana ke dalam keseharian kita. Ini juga mungkin kita anggap sudah dijawab ya dengan pertanyaan tadi ya. Jadi buku ini levelnya beda lah istilahnya Pak Bun ya, menjelaskan udah apa. Jadi oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Susana Yap. Kita merupakan gabungan dari unsur yang tidak terhingga jumlahnya. Bisakah kita memfokuskan unsur-unsur tersebut sebagai objek meditasi? Apakah ada cara yang efektif? Kayak gitu pertanyaannya, Pak Bun. Itu teknik latihan. Itu saya itu ada sutra Suranggama, ya. Sutra Suranggama itu saya juga ada cetak ini, Sutra Suranggama ini. Ya? Wah, iya. Ini Sutra Suranggama bahasa Mandarinnya Leng Yanjin. Leng Yanjin. Kalau mau belajar meditasi ini ada 84 cara bagaimana bodhisatwa itu bermeditasi. Sang Buddha menanyakan mereka satu-satu. Kepada misalnya Manjusri, bodhisatwa, Sang Buddha nanyakan, oke, Manjusri tolong jelaskan bagaimana cara latihanmu. Nah, Ananda, tolong jelaskan. Semua 84 bodhisatwa disuruh jelaskan satu-satu, termasuk bodhisatwa Avalokitesvara. Nah, jadi memang bukunya beda. Nah, ya, jadi mesti pelan-pelan baca ini. Ya. Oke. Menurut saya ya sudah banyak juga lah kita dapat banyak bahan lah, banyak guru juga ya. Banyak guru yang sudah mengajari. Jadi mungkin bisa ikut itu. Yang penting konsisten ya, Darwin ya. Konsisten ya. Kelemahan kita ini adalah tidak konsisten. Ya. Kelemahan gampang malah, tidak konsisten. Mau cepat. Instan. Maunya instan. Nah, sekali lagi, untuk mendalami ajaran Buddha, mau mencapai kebudaan, mau mencapai bodhicitta, mau mencapai tingkat latihan yang baik, tidak ada yang namanya itu instan, tidak ada namanya itu tidak ada namanya itu inkonsistensi, ya, dan tidak itu ada namanya maksudnya itu tekat, tidak ada misalnya ya, tekat kesadaran, tekat kesanti, kesabaran juga, wirya. Nah, itu 6 paramita yang dijelaskan di buku itu, semua itu harus ada. Sila ada dana, sila, kemudian santi, wirya, dana, medita, dayana, dan prasna. Itu 6 mesti ada. Supaya kita bisa menyatukan diri dengan dharma. Kita bisa menyatu dengan dharma. Nah, cuma dengan latihan yang sungguh-sungguh, ya, itu yang saya perhatikan selama ini. Tidak gampang memang. Jadi untuk betul bernilai itu, yang betul-betul sangat berharga itu memang tidak gampang. Tapi kita bisa lah, semua kita hebat-hebat. Harus bisa. Itu tujuan kita beragama Buddha kan ya. Semua sekarang fasilitasnya luar biasa sekarang. Ya. Mau ikut retret ada, baca buku ada, mau YouTube ada, video ada. Betul. Semua ada. Zaman sekarang ini memang sangat dipermudah ya kita beragama Buddha, tapi juga banyak godaannya, Pak Bun. Itu penting. Tekat.
Masih. Iya, iya, setuju. Ini ada satu pertanyaan yang sangat simpel nih Pak Buntaryo. Memang tidak sesuai dengan tema, tapi nggak apa-apa, menurut saya boleh dijawab. Dari Seven Berry, apa tujuan beragama Buddha? Itu aja pertanyaannya. Simple. Gimana Pak Bun? Yang paling simpel sebetulnya supaya kita menjadi manusia yang benar-benar manusia. Yang paling simpel, ya. Betul. Jadi apa kita Nggak harus usah jadi manusia? muluk-muluk lah. Hmm. Ya, karena selama ini kita menjadi manusia tapi belum manusia. Hmm. Tuh. Kita harus tahu itu. Malah banyak yang Karena seperti binatang gitu ya, dalam kita tanda lebih kutip ya. kita lebih kejam dari binatang. Hmm. Kita Hmm. mencari sesuatu itu lebih mengerikan dari binatang. Ya, ya mencari uang, mencari kehiburan itu lebih hebat dari yang lain. Kalau binatang itu udah makan kenyang, dia tidur, dia nggak mau lagi. Hmm. Kalau kita Hmm. itu Hmm. tidak pernah, sampai napas kita terakhir, tidak pernah berhenti kita mikirkan uang. Serakahnya itu ya manusia ya dibanding binatang kan, kalau udah kenyang ya udah dia stop gitu Ya, kan berburu. Hmm. ya, nah ini. Ya, banyak sekali kita harus belajar dari binatang sebetulnya. Mereka itu, ya karena kehidupannya mereka saling saling makan ya. Tapi sebetulnya mereka itu punya hati yang, kalau kita perhatikan itu dia sayang anaknya. Itu kasih sayangnya itu tidak bisa lepas. Dia kasih makan anaknya, dia jaga anaknya, ada bahaya dia lindungi anaknya. Betul, Itu betul, itu sifat-sifat dasar dari binatang itu. betul. Kadang-kadang manusia nggak ada loh. Hmm. Udah Hmm. aman itu. Ya banyak Sangat nggak ironis makanya ya. banyak nggak bertanggung jawab, udah utang nggak bayar, lebih galak lagi. Apa itu? Ya ini. Kayak ironis, jadi manusia itu yang kalau ada yang sangat sangat jahat ada, tapi yang sangat sangat baik juga ada ya. Jadi Ya, memang dua sisi ini yang kita harus hati-hati kan Mbak Bun ya. Makanya ya jadi dengan harapannya kalau kita beragama Buddha kita bisa jadi manusia yang sisi yang baik lah. ya, Gitu jadi kan Mbak belajar Bun. sama supaya kita memanusiakan kita dulu. Habis itu Ya. baru setelah kita bisa memahami sifat-sifat luhur dari manusia itu, bahwa di dalam kita ini sebetulnya ada namanya Buddha nature, ada jati diri, Hmm. jati, ada Betul. yang cerah. Nah, di sana baru kita naik lagi. Oh, kita akan mencari Hmm. itu. Itu bertahap terus bertahap sampai berhasil. Gitu. Iya, luar biasa. Pak Bun, ini tidak terasa sudah tinggal 10 menit waktu kita. Jadi mungkin Pak Buntario ada sedikit apa namanya? Jadi bagian yang paling menarik mungkin dari buku ini, kalau menurut Pak Bun apa nih? Yang paling menarik dari semua bab, yang paling masuk di eh, Ya, masuk ke pikiran. dia Kan babnya memungkinkan cukup banyak ya, ada 34 ya. buku ini memungkinkan semua orang menjadi Buddha, ya? Menjadi Hmm. bodhisattva. Itu semua orang, semua makhluk bisa. Itu memberi penekanan yang sangat luar biasa. Hah? Hmm. Hmm. Gitu. Ya, maksudnya keyakinan itu loh. Sang Buddha itu sampaikan. Ya. Jadi kita juga melihat buku ini mendobrak pandangan-pandangan sempit. Misalnya ada 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 orang berpandangan, oh Buddha itu cuma satu, ya. Pandangan Buddha itu cuma satu. Nah, di dalam buku ini semua itu dibuka dengan luar biasa. Apa nama Buddha Sakyamuni dulu? Dulu Buddha Sakyamuni namanya apa? Ada semua. Ke depan nanti sisa Bante Sariputra, Arahat Sariputra sebagai Buddha. Buddha apa namanya? So ininya di mana? Wilayahnya di mana? Ada semua. Jadi sangat gamblang sekali dijelaskan. Dulu orang bilang Hmm. wanita jadi Buddha. Wanita harus lahir dulu jadi laki-laki baru bisa jadi Buddha. Ini ada masih. Iya, benar, benar. Iya, ada anggapan seperti itu ya, Pak Bun ya. Ini sudah nggak ada. Di buku ini sudah tidak ada. Wanita bisa jadi Buddha. Anak-anak ya
Mungkin dulu nggak ada sebut, tapi sekarang disebut. Anak-anak pun bisa jadi Buddha. Jadi limitnya nggak ada, dibuka semua. Itu hebatnya. Jadi kita jangan putus asa dalam hidup ini. Ya kita selalu optimis lah, walaupun banyak kesulitan ya. Selalu keyakinannya nggak boleh goyang. Ini namanya daripada para bodhisattva juga akan melakukan dimensi aksi. Misalnya dari Kuan Yin Cho, Avalokiteshvara bodhisattva, dia akan datang, dia akan tolong. Kalau kita minta tolong, kalau kita memerlukan bantuannya, kita sangat-sangat sungguh-sungguh, dia akan datang. Ya, bukan artinya dia menjadi satu makhluk suci yang di mana jauh gitu. Enggak, dia ada di tengah-tengah kita. Ya, tiba-tiba dia bisa nolong dalam bentuk lain. Misalnya tiba-tiba kita lagi kesusahan, tiba-tiba Darwin telepon, gimana? Ini ada apa? Oh iya, pas kebetulan, oh ini ada jalan. Nah itu cara-cara begini yang kadang-kadang kita nggak ngerti, itu namanya jalan bodhisattva. Cara bodhisattva nolong kita itu begitu, melalui orang sekitar kita, melalui orang-orang yang kita benci kadang-kadang, melalui orang-orang yang kita sayang, melalui teman-teman yang jauh, melalui siapa aja kita nggak tahu. Tapi jangan berputus. Tetap kita harus yakin bahwa ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita adalah Buddha, Buddha adalah kita. Kita adalah bodhisattva, bodhisattva itu ada dalam diri kita. Jangan mengadakan pemisahan. Jangan. Ya? Tetapi kita ini satu. Nggak terpisah. Oke. Luar biasa Pak Buntaryo. Jadi ini ada satu pertanyaan yang menarik tadi Pak Buntaryo ada sebut mengenai konsisten ya. Jadi ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak Bun dari Halim Wijoyo. Pertanyaannya simpel juga, bagaimana bisa tetap konsisten dalam latihan Dhamma? Ini tipsnya aja mungkin Pak Bun supaya kita bisa konsisten nih. Nggak lari ke sana sini, bisa konsisten itu caranya. Tipsnya gimana nih Pak Bun? Paling simpel sebetulnya rutinitas, rutin. Ya. Kalau misalnya kita mau meditasi jam sekian, usahakan rutin itu. Terus rutin. Kan sesuatu misalnya kita senang baca sutra, baca mantra, lakukan setiap hari, rutin. Ya. Jadikan kebiasaan baru gitu ya. Nggak bisa on off gitu. Sampai jadi jalan hidup kita, sampai darah kita itu mengalirlah itu. Semua kebiasaan-kebiasaan kita itu mengalir dalam darah kita. Artinya tanpa itu kita nggak bisa hidup. Lost. Ya bukan mati, bukan, tapi kita lost jadi hilang. Kita jadi hilang gimana ya? Kalau saya enggak bayang, maksudnya enggak latihan, saya lost sehari. Halo Darwin. Jadi Oke, semoga bisa menjawab ya untuk tadi pertanyaan dari Halim Wijoyo ya. Tidak terasa Pak Bun, tinggal 5 menit, jadi saya akan umumkan ya pemenang giveaway kita pada malam hari ini ya. Jadi yang nanya ada berapa dan memang ada sempat yang tidak sempat terjawab juga. Ini dari Faus RDNS ya. Ini pertanyaannya simpel sih, bagaimana para praktisi Theravada dapat menghayati pengajaran dalam Sutra Tirtha ini? Ya mungkin kita minta dia, silakan baca bukunya. Kalau mau tahu jawabannya ya silakan dibaca aja bukunya ya. Jadi yang dapat giveaway-nya yang pertama Lili Christina ya, tadi yang di awal tadi nanya, kemudian Yulia Liao 8, kemudian ada Halim Wijoyo, ada tadi yang nanya tujuan beragama Buddha itu dari Seven Berry ya. Dan terakhir ya berarti dari ini yang tadi nanya bagaimana cara praktisi Theravada dapat menghayati pengajaran dalam Sutra Tirtha ini ya. Nah, Anda juga dapat buku ini. Jadi selamat ya kepada 5 pemenang ini. Silakan nanti langsung DM aja nama dan alamat dan nomor telepon juga ke Instagramnya Penerbit Karania ya. Nanti setelah acara ini selesai. Jadi Pak Buntaryo sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaannya sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan malam ini bisa bermanfaat ya, Pak Bun.
Jadi sebagai bentuk apresiasi juga kepada narasumber yang sudah berbagi di acara Karania Wisdom, penerbit Karania memberikan membership keanggotaan Karania Book Club. Nggak tahu Pak Bun sudah jadi anggota belum? Mungkin sudah juga kali. Ada free anggota Karania Book Club ya. Pak Bun bisa mendapatkan benefit khusus untuk buku-buku terbitan penerbit Karania yang terbaru nantinya. Oke, jadi terus ikuti acara Karania Wisdom setiap hari Rabu jam 8 malam. Untuk itu follow akun Instagram @penerbitkarania supaya tidak ketinggalan. Dan bagi sahabat Karania yang ingin buku berkualitas kami, termasuk buku yang ini ya, Aksi Damai Hati Terbuka, silakan hubungi melalui WA ke nomor 081 315 315 699 atau bisa juga melalui website di karania.com atau juga bisa melalui e-commerce di Tokopedia dan Shopee. Nah, Anda juga bisa mendaftarkan diri menjadi anggota Karania Book Club untuk mendapatkan special cashback ya untuk setiap pembelian buku dan juga ada benefit lain juga untuk mengakses buku-buku terbaru dari terbitan Karania. Silakan hubungi kami melalui WA di nomor yang sama atau di website karania.com. Akhirnya, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Namo Terima Buddhaya. kasih Pak Buntaryo. Sama-sama. Anu Ya, Modana. selamat malam. Selamat istirahat. Ya. Saya akhiri ya. Thank you.